Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mitologi manusia raksasa. Mitologi tentang manusia raksasa ini cukup populer di seluruh dunia. Di barat, manusia raksasa itu dikenal sebagai Nephilim. Kemudian di Cina, di belahan dunia yang lain, raksasa itu atau manusia raksasa itu dikenal sebagai seorang dewa, tepatnya adalah seorang dewa primordial yang memiliki peran dalam penciptaan alam semesta. Kemudian di Jepang ada Eren, ada Ultraman. Oke, tapi beneran di Jepang itu ada peninggalan raksasa atau manusia raksasa di zaman dahulu, yaitu sebuah katana atau pedang samurai itu yang berukuran raksasa. Jadi kalau kita lihat, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa mempunyai katana sebesar itu? Apakah katana tersebut merupakan milik klan raksasa di zaman dahulu? Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Teman-teman, sejak zaman dahulu kala, manusia itu selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau fantasi. Contohnya tentang keberadaan dari manusia raksasa ini. Manusia di zaman dahulu itu suka berimajinasi, kemudian dari imajinasi tersebut lahirlah makhluk-makhluk yang di saat sekarang ini mungkin kita tidak pernah melihat makhluk tersebut. Karena itu mungkin bisa saja berasal dari imajinasi-imajinasi nenek moyang kita di zaman dahulu. Bagaimana karya-karya besar seperti The Lord of the Rings, Attack on Titan, One Piece juga. Nah, semua karya-karya hebat tersebut di dalamnya memasukkan unsur-unsur cerita fantasi tentang keberadaan dari manusia raksasa, keberadaan dari naga, makhluk seperti burung phoenix, dan makhluk-makhluk mitos lainnya. Ya, keberadaan makhluk-makhluk tersebut tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Sehingga seri-seri tersebut ataupun karya-karya tersebut bisa disukai oleh banyak orang. Termasuk saya pribadi adalah orang yang sangat menyukai cerita-cerita yang berbau fantasi, yang berbau mitologi, kisah-kisah di zaman dahulu. Dan itu merupakan suatu cerita yang selalu membuat kita tertarik untuk ingin menyaksikannya. Ya, karena mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini sudah tertanam dalam DNA kita untuk senang berimajinasi, senang sama hal-hal yang berbau fiksi fantasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang keberadaan dari manusia raksasa ini, kita akan membahas tentang mitologi manusia raksasa dari negara Britania Raya. Di Inggris, mitos tentang keberadaan raksasa itu cukup populer, di mana kita kenal salah seorang tokoh yang ada di mitologi Britania Raya, yaitu Merlin. Nah, Merlin ini adalah seorang penyihir yang menurut cerita legendanya, dia itu memiliki ataupun berperan dalam membuat situs Stonehenge yang ada di Inggris. Jadi Merlin dipercaya telah membuat Stonehenge tersebut dengan menggunakan kekuatan sihirnya, dengan tongkatnya, lalu dibantu oleh para raksasa yang katanya dulu itu masih ada di Inggris. Jadi klan raksasa tersebut membantu Merlin untuk membuat situs Stonehenge. Memang kalau kita lihat, bagaimana mungkin manusia bisa membuat situs dengan mengangkat batu sebesar itu? Kayaknya nggak mungkin ini. Akan tetapi, ilmuwan mengatakan hal yang sebaliknya, di mana para ilmuwan membantah kalau Stonehenge itu dibuat oleh para raksasa ataupun dibuat oleh Merlin. Di mana para ilmuwan menjelaskan kalau Stonehenge itu sebenarnya dibuat oleh manusia di zaman kuno, ya di zaman dahulu, dengan mereka di zaman dahulu itu memanfaatkan pesawat sederhana, ya seperti roda sederhana itu untuk memindahkan batu tersebut dari tempat asalnya ke tempat lokasi pendirian Stonehenge yang sekarang kita tahu. Batu ini dipindahkan dari Wales, ya ini jadi lumayan jauh ya, dari Wales kemudian masuk ke jalan Erin ke jalan Salisbury sehingga akhirnya sampai di Inggris. Kemungkinan dalam tahap pembangunan Stonehenge tersebut menghabiskan waktu yang tidak sedikit karena ya
dengan perjalanan yang sejauh itu ya. Jadi jelas di sini para ilmuwan menolak ataupun membantah teori ataupun cerita yang mengatakan kalau Stonehenge itu dibangun oleh Merlin, oleh para raksasa, atau beberapa teori lain juga mengatakan kalau Stonehenge itu dibuat oleh para alien. Itu kisah-kisah ataupun mitologi raksasa yang ada di Britania Raya. Kemudian kita lanjut ke cerita-cerita tentang keberadaan raksasa yang ada di negara belahan dunia yang lain, yaitu di Cina. Nah, di Cina itu raksasa itu dianggap sosok yang baik. Karena dia itu di Cina itu dianggap sebagai seorang dewa, lebih tepatnya seorang dewa primordial yang berperan dalam penciptaan alam semesta. Nah, jadi ini berkaitan dengan mitos ataupun legenda dari kisah seorang dewa Pangu. Jadi dikatakan kalau Pangu ini adalah seorang raksasa yang berukuran sangat besar. Jadi ceritanya begini, di zaman dahulu kala, alam semesta itu sangat tidak beraturan. Nah, di tengah kekacauan tersebut, ada sebuah telur hitam besar di alam semesta itu, yang kemudian di dalam telur tersebut ada Dewa Pangu yang tertidur di dalamnya. Dewa Pangu ini tertidur di dalam telur tersebut selama 18.000 tahun. Selama Dewa Pangu tertidur di dalam telur tersebut, alam semesta pada saat itu sangat aman, sangat damai, dan seimbang. Yin dan Yang sangat seimbang pada saat itu. Nah, kemudian setelah Pangu ini tertidur sekian lama di dalam telur tersebut, yang kemudian pada akhirnya membuat dia sadar kalau ternyata dia itu sudah terjebak di dalam telur tersebut. Dan kemudian membuat Pangu ingin keluar. Dia kemudian memecahkan cangkangnya menjadi dua bagian. Ada bagian cangkangnya yang didorong ke atas dan ada cangkangnya yang didorong ke bawah. Kemudian cangkang yang didorong ke atas ini kemudian menjadi langit. Dan cangkang yang didorong ke bawah ini menjadi bumi. Menurut cerita legendanya, bahwa Pangu pada saat itu dibantu burung phoenix dan juga naga dan dibantu oleh kura-kura. Nah, ini yang kemudian kita lihat di dalam budaya Cina itu kita tidak asing dengan makhluk-makhluk seperti naga, kura-kura, atau bahkan burung phoenix. Karena ini ada kaitannya dengan mitos ataupun legenda dari Pangu ini. Nah, kemudian setelah 18.000 tahun lamanya Pangu meninggal dan kemudian tubuhnya itu menjadi belahan bumi. Kemudian parasit yang ada di tubuhnya itu menjadi manusia. Jadi cerita ataupun legenda tersebut ditulis oleh Xu Zhang di abad ketiga Masehi yang mengisahkan tentang mitologi ataupun legenda tentang Pangu. Jadi kalau kita lihat ya, kisah tentang Pangu ini dia itu agak mirip-mirip dengan kisah Big Bang ya. Karena di dalam teori Big Bang dikatakan kalau alam semesta itu berasal dari satu titik yang kemudian meledak dan menjadi alam semesta. Nah, ini ada sedikit kemiripan ini. Di kisah legenda Pangu itu dikatakan alam semesta ada semacam bola ataupun telur hitam yang kemudian itu menjadi alam semesta, menjadi dunia. Selanjutnya kita beralih ke mitologi raksasa di Mesir. Di dalam bahasa Ibrani, istilah raksasa atau giant itu jarang disebutkan. Raksasa ataupun giant dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Nephilim. Nephilim ini adalah diceritakan sebagai ras raksasa yang konon dulunya itu memimpin seluruh dunia. Dia itu memimpin seluruh dunia dan menguasai dunia. Menurut buku yang ditulis oleh Henokh, dikatakan kalau Nephilim ini berasal dari ataupun merupakan keturunan dari malaikat, setengah malaikat dan setengah manusia. Di dalam cerita epik Gilgamesh juga dikatakan kalau ataupun beberapa teori yang mengatakan kalau sebenarnya Gilgamesh itu merupakan raksasa dengan tubuh yang memiliki tinggi antara 16 sampai 18 kaki. Nah, ini kan lumayan tinggi jadinya ya. Pada tahun 2001, sekelompok peneliti dari Howard University akan melakukan penelitian terhadap tulang belulang dari Fir'aun. Ya, Fir'aun yang akan diteliti ini yaitu Fir'aun dari generasi kelima. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti dari Howard University ini menemukan sesuatu yang menarik di situ, di mana mereka menemukan
ada tulang belulang yang berukuran sangat besar. Jadi tulang belulang itu memiliki ukuran abnormal. Tulang tengkoraknya sangat besar. Beberapa asumsi yang mengatakan kalau itu adalah tulang dari raksasa begitu. Nah, akan tetapi setelah saya mencoba meng-cross check hal tersebut, ternyata menurut jurnal yang telah dipublish di internet, kalau sebenarnya Firaun tersebut ataupun tulang belulang tersebut setelah diteliti itu dia memiliki penyakit gigantisme hipofisis. Nah, di mana penyakit gigantisme hipofisis ini merupakan suatu penyakit kelainan pada tulang yang menyebabkan kerangka ataupun tulang tubuh manusia itu bisa tumbuh dengan ukuran yang abnormal. Jadi teori yang mengatakan kalau Firaun tersebut merupakan klan raksasa itu bisa dibantah dengan penemuan ini. Penyakit dari gigantisme hipofisis ini cukup familiar ya, lumrah terjadi pada manusia meskipun memang kasusnya sangat langka. Jadi bukan Firaun itu keturunannya raksasa. Jadi memang dia itu kebetulan punya penyakit itu, makanya bisa berukuran sebesar itu. Ada juga orang yang menganut teori konspirasi yang mengatakan kalau di Mesir itu ada relief ataupun hieroglifs yang menunjukkan bahwa raksasa itu pernah eksis di zamannya. Di kuil-kuil kuno bangsa Mesir itu, para Fir'aun digambarkan sebagai sosok yang besar. Gambarnya itu lebih besar dengan yang ada di sebelahnya. Nah, ini kemudian melahirkan teori konspirasi juga yang mengatakan kalau jangan-jangan Firaun itu memang keturunan raksasa. Karena di kebanyakan hieroglif terlihat kalau Firaun itu berukuran raksasa begitu, lebih besar dari gambar-gambar yang ada di sekelilingnya atau yang berada di sebelahnya. Seperti itu. Tapi itu hanya sebatas teori konspirasi yang sekali lagi belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, itu adalah teori ataupun kisah mitologi raksasa yang ada di Mesir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih kebenaran dari raksasa ini menurut sains. Apakah raksasa itu beneran ada ataupun kalaupun ada, apakah bisa hidup normal? Ya, jadi ayo kita bahas secara sainsnya. Jadi di dalam sains dikatakan kalau manusia raksasa itu tidak akan bisa hidup normal. Ada teori yang disebut sebagai hukum Square Cube Law. Di dalam hukum Square Cube Law ini dikatakan kalau apabila ada manusia yang diperbesar ukuran tubuhnya sebanyak 2 kali secara proporsional, maka dia akan memiliki volume atau kekuatan pangkat 2. Akan tetapi konsekuensinya sebaliknya, dia akan memiliki bobot pangkat 3. Artinya kalau ada manusia yang memiliki ukuran raksasa, katakanlah jika manusia itu diperbesar ukurannya secara proporsional sebanyak 3 kali, maka dia akan memiliki kekuatan 9 kali lebih kuat. Akan tetapi bobotnya akan 27 kali lebih berat. Artinya manusia raksasa tersebut tidak akan mampu menopang berat badannya. Dia akan roboh seketika, tulangnya akan keropos, tidak mampu menahan. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman, Colossal Titan, Beast Titan itu nggak bisa hidup di zaman kita, di dunia kita saat ini menurut sains ya. Lalu bagaimana dengan jerapah? Bagaimana dengan gajah yang memiliki tubuh yang besar, yang tinggi, tetapi masih bisa hidup dengan normal di bumi? Ya alasannya karena mereka itu memiliki struktur tubuh yang sangat berbeda dengan manusia. Kalau kita lihat, gajah itu memiliki kaki yang sangat besar. Nah, fungsi kaki dari gajah itu yaitu untuk menopang tubuhnya yang sangat besar itu. Ya, begitu juga dengan jerapah. Jerapah itu punya struktur tubuh yang sangat berbeda dengan manusia. Itulah sebabnya jerapah bisa hidup normal. Dan tidak dengan manusia jika manusia memiliki tinggi 3 kali lipat dari sekarang, dari tinggi normalnya, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.